Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar membaca. Ibu sudah membawakan buku yang akan kita baca pada saat ini. Kita harus tahu dulu tanda-tanda baca. Tanda baca itu yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Satu, tanda titik. Kemudian yang kedua, tanda seru. Walaupun masih ada tanda baca yang lain, yaitu tanda baca koma, juga tanda tanya. Jadi sekarang kita akan membaca buku ini. Di dalam buku ini kita akan melihat tanda-tanda baca. Yang akan kita pelajari ada dua tanda baca. Jadi kita akan lihat di dalam buku ini mana yang menggunakan tanda baca dan bagaimana cara menggunakannya. Ayo kita lihat dulu buku kita hari ini. Buku kita hari ini berjudul Kesal. Warnanya warna biru, kemudian ada di sini warna putih. Kemudian ada lagi warna yang lain selain dari warna biru dan warna yang putih ini. Warna apa ini? Warna biru muda. Kita akan membaca buku kita ini. Kita lihat dulu. Buku kita ini tadi berjudul Kesal. Kita akan lihat apa yang akan kita baca di dalam buku kita ini. Coba kita lihat. Kita akan membacanya secara bersama. Kita lihat di sini ada tanda baca titik. Bagaimana cara menggunakan tanda baca titik? Kita baca dulu. Momo bersembunyi di bawah kursi. Ketika kita menemukan tanda titik, maka kita harus berhenti sebentar. Baris yang kedua, lebah itu mengikutinya. Ada tanda titik. Lebah itu terus mendengung. Ngung, ngung, ngung. Momo terlihat kesal. Kita lihat si Momo ini tadi bersembunyi di bawah kursi. Ada lebah yang mengikuti dia. Kemudian kita lihat lagi di bacaan kita yang selanjutnya, yaitu ini. Kita baca lagi. Ada gambar apa di sini? Inilah tadi gambar si Momo, kemudian ada lebah, dan dia sekarang berada di bawah meja. Kita baca. Momo bersembunyi di bawah meja makan. Lebah itu mengikutinya. Jadi ketika kita akan melihat tanda titik, kita akan berhenti sejenak. Lebah itu terus mendengung. Ngung, ngung, ngung. Momo terlihat mulai kesal. Dia sudah mulai kesal karena lebah itu selalu mengikuti dia. Kemudian kita lihat lagi di bacaan kita yang berikutnya, masih dengan menggunakan tanda titik. Momo bersembunyi di bawah tempat tidur. Sudah di bawah tempat tidur dia bersembunyi. Tadi di bawah kursi, kemudian di bawah meja. Sekarang si Momo bersembunyi di bawah tempat tidur. Lebah itu mengikutinya. Lebah itu terus mendengung. Ngung, ngung, ngung. Momo terlihat kesal. Kesal itu berarti kita sudah mulai marah. Karena si lebah selalu mengikutinya si Momo. Kemudian kita lihat lagi. Di bacaan yang berikut, ini dia. Kita lihat masih ada tanda titik. Momo naik ke tempat tidur. Momo bersembunyi di bawah bantal. Lebah itu mengikutinya. Lebah itu terus mendengung. Ngung, ngung, ngung. Momo terlihat kesal. Jadi si Momo diikuti terus oleh lebah sampai si Momo sudah merasa kesal. Kita lihat lagi gambar ini. Ini tadi si Momo dengan si lebah. Kemudian di sini kita ada lihat burung. Si Momo sedang di mana? Kita lihat dia sedang bermain di ayunan. Kita lihat, kita membaca. Momo berpegangan di bawah ayunan. Perhatikan tanda titiknya. Lebah itu mengikutinya. Berhenti sejenak.
Lebah itu terus mendengung. Ngung, ngung, ngung. Momo terlihat semakin kesal. Kemudian kita lihat lagi, kita lihat gambarnya. Ini si Momo sedang memegang payung. Lebah tetap mengikuti dia. Tetapi kita lihat di bacaan kita ini sudah ada tanda seru. Ketika ada tanda seru, tadi kalau ada tanda titik, kita berhenti sejenak. Sekarang kita lihat ada tanda seru. Kalau ada tanda seru, maka suara kita akan naik. Hujan, hujan! Teriak Momo, berhenti sejenak karena ada tanda titik. Momo mengambil payungnya. Momo sekarang ada di bawah payung. Lebah itu terus mendengung. Ngung, ngung, ngung. Momo terlihat masih kesal. Jadi kita sudah lihat tadi bagaimana penggunaan tanda baca titik. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana penggunaan tanda seru. Ketika melihat tanda titik, maka kita akan berhenti sejenak. Ketika kita melihat ada tanda seru, maka suara kita akan agak menaik. Hujan, hujan! Teriak Momo. Momo mengambil payungnya. Momo sekarang ada di bawah payung. Lebah itu terus mendengung. Ngung, ngung, ngung. Momo terlihat kesal. Kemudian kita lihat lagi. Sekarang si Momo sudah pergi keluar. Dia sudah mencari tempat di bawah pohon. Ini si Momo, kemudian ini lebah tetap mengikuti dia. Kemudian di sini ada burung. Kita lihat bacaannya. Setelah hujan berhenti, di sini sudah ada tanda koma. Momo memilih untuk berjalan-jalan. Momo berhenti di bawah pohon. Lebah itu masih mengikutinya. Lebah itu terus mendengung. Ngung, ngung, ngung. Momo terlihat sangat kesal. Kita lihat lagi buku kita. Ini dia. Lihat ini si Momo. Sudah ada banyak temannya. Ini ada burung, kemudian lebah. Burung juga di sini. Lebah ini tetap mengikuti dia. Teman-teman Momo berdatangan. Mereka berayun di ranting pohon. Lebah terbang menjauh. Hore! Waktunya bermain. Ini ada tanda seru, maka suara kita akan semakin naik. Hore! Waktunya bermain. Jadi dengan semangat, suara kita akan semakin menaik. Jadi itulah cara menggunakan tanda baca yang ada di dalam buku kita ini. Yang pertama tadi itu menggunakan tanda titik. Ketika kita menggunakan tanda titik, kita harus berhenti sejenak. Kalau ada tanda seru, suara kita akan semakin menaik. Ketika ada tanda koma, suara kita akan agak menurun, berhenti sebentar. Tapi kalau ada tanda tanya, suara kita akan semakin menaik. Demikian hari ini pelajaran kita, yaitu membaca dengan menggunakan tanda baca. Ada tadi 3 tanda baca yang sudah kita gunakan, tapi yang 2 hari ini harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi anak-anak, besok nanti malam belajar membaca di rumah bersama dengan orang tua. Bagaimana menggunakan tanda baca titik dan tanda baca koma. Dan tanda baca seru, tanda seru. Tanda titik dan tanda seru. Jadi kita akhiri dulu pembelajaran kita sampai di sini. Besok akan kita sambung kembali. Oke, silahkan disimpan semua bukunya. Sebelum kita pulang, kita harus menutup pembelajaran kita dulu hari ini. Untuk PR-nya, nanti membaca di rumah dibantu oleh orang tua dengan menggunakan tanda baca titik dan bagaimana cara menggunakan tanda baca koma. Oke, sekian dulu.